Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka terbukti ya keimanan, kesabaran mereka dalam menggenggam atau memeluk agama Islam. Keyakinan mereka yang luar biasa dengan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, perkataan Allah, janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan beriman, seorang muslim. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang mengakar dalam hati mereka, keyakinan mereka, sehingga tidak bisa digoyahkan dengan apapun itu. Kita ambil pelajaran yang pertama dari kisah sahabat Nabi yang Nabi pernah menceritakan keutamaannya. Rasulullah pernah mengatakan, aku melihat atau mendengar terompahnya atau sandalnya, suara sandalnya sahabat ini di surga. Artinya dia mendahului. Dan dia adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang dia mungkin secara zahirnya, secara statusnya, dia seorang hamba sahaya, budak hitam yang mungkin tidak dipandang. Kalaulah bukan Islam datang ke negeri Arab ketika itu, maka dia masih berada atau bersama, masih menjadi budak-budaknya kaum Quraisy. Namun dengan datangnya Islam mengangkat derajatnya. Nah, ini yang menunjukkan, membuktikan bahwasanya agama Islam benar-benar membuang hal-hal yang melihat secara zahirnya saja. Karena apa? Allah tidak memandang, innallaha la yanzuru. Allah tidak memandang kepada fisik, harta, kekayaan kalian. Tapi Allah memandang kepada amal perbuatan kalian. Nah, Bilal bin Rabah, dia adalah budaknya Umayyah bin Khalaf. Suatu hari dia terkesan dengan akhlaknya Nabi, tersebarnya berita tentang Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi dalam menyebarkan Islam, bagaimana akhlaknya Nabi, sehingga dia terkesan. Dia pun mulai mengikuti, mulai mendengarkan dan mengikuti ajaran Nabi. Nah, suatu malam Bilal bin Rabah ini terlambat pulang kepada tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf tadinya. Maka ketika dia terlambat pulang itu, dia ditanya oleh Umayyah bin Khalaf ini. Marah dia. Dia pukul Bilal bin Rabah. Dari mana saja engkau? Nah, Bilal bin Rabah, dia tidak ingin menyembunyikan keislamannya. Padahal Rasulullah telah memberikan izin buat seluruh para sahabat, karena ketika itu penyiksaan orang-orang Quraisy yang luar biasa kepada orang-orang yang dia sudah diketahui beragama Islam. Maka Nabi membolehkan untuk menyembunyikan keislaman. Namun Bilal bin Rabah tidak. Dia tidak peduli apapun yang terjadi kepadanya. Yang penting dia tetap ingin menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang muslim. Maka dia kabarkan kepada Umayyah bin Khalaf, aku sudah masuk Islam, aku dari mengikuti ceramah atau juga kajian bersama Rasulullah SAW. Maka mendengar perkara tersebut, Umayyah bin Khalaf marah, murka. Dia pukul Bilal bin Rabah dengan pukulan yang luar biasa, sampai-sampai pukulan tersebut membuatnya lelah. Artinya karena dia lelah lah dia berhenti memukul Bilal bin Rabah. Namun apa yang dikatakan Bilal ketika dipukul? Ketika dia disuruh oleh Umayyah bin Khalaf ini untuk murtad, dia tidak mau. Dia katakan ahad, ahad. Perkataan yang membuat orang-orang Quraisy ketika itu bertambah murka. Kenapa? Karena kebiasaan mereka adalah menyekutukan Allah, mensyirikatkan Allah. Mereka memang tetap menyembah, mengakui Allah itu adalah Tuhan, tapi mereka buat tandingan-tandingan, serikat-serikat lainnya. Dan Bilal bin Rabah dengan mengatakan ahadun ahad, itu seolah-olah mencoreng muka mereka.
Tak cukup sampai di sana penyiksaan oleh Umayyah bin Khalaf, dia mengumumkan kepada orang-orang kafir Quraisy, barang siapa yang ingin menyiksa Bilal, membunuhnya, dipersilahkan dan tidak dikasih denda. Nah, karena pada waktu itu kalau budak, seorang yang tuan yang memiliki budak-budaknya dibunuh atau disiksa, dia bisa meminta denda, minta tebusan. Nah, Umayyah bin Khalaf membebaskan. Nah, artinya siapa saja silakan pukul dan bunuh dia, siksa, terserah. Sampailah ya penyiksaan yang luar biasa, ditarik, disiksa Bilal bin Rabah di tengah panasnya pasir itu, terjemur tengah teriknya, di atas batu, disiksa, dicambuk yang sangat luar biasa. Sampai datanglah Abu Bakar As-Siddiq menebusnya, membelinya dari Umayyah bin Khalaf. Allahu Akbar. Ini jasa dari sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq dengan keislaman, kemerdekaannya Bilal bin Rabah. Nah, itu dia tadi bagaimana keteguhan hati seorang Bilal bin Rabah. Dia tetap mengikrarkan keimanannya walaupun dengan siksaan yang luar biasa datang bertubi-tubi kepadanya, menguji keimanannya, membuatnya sampai pada batas yang mungkin manusia tidak akan tahan dengan siksaan tersebut. Siksaan yang bukan secepat kilat untuk mencabut nyawanya, tidak. Dia disiksa, terus disiksa sampai dia pingsan dengan siksaan tersebut. Namun tetap dia dengan keyakinannya ahadun ahad. Dia tetap mengesahkan Allah sampai datanglah pertolongan Allah melalui sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini dia pelajaran yang besar bisa kita ambil dari Bilal bin Rabah, yang dia tetap mantap keimanan yang luar biasa, keyakinan kepada Allah, yakin bahwasanya Allah akan menolongnya melalui hamba-hambanya. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan beralih dengan kisah lainnya. Kisah sahabat Rasulullah yang cukup sangat banyak ya, mengkisahkan tentang kesabaran, insyaallah setelah menyaksikan beberapa jeda berikut ini.